Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Lina dari GKI Perniagaan. Renungan kita hari ini, Sabtu 8 Juni 2024, ditulis oleh Pendeta Florida Rambu Bangironi dari GKI Ngagel, dengan judul Tanah yang Baik, yang dilandaskan pada pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita ialah Lukas 8 ayat 11 dan 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hidup kami sudah kami bawa dan kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, supaya hati kami juga boleh senantiasa siap untuk dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan. Juga pada hari ini, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau berkenan berkata-kata kepada kami dan mengajar kami, sehingga kami tidak hanya pandai mendengar, tapi juga melakukannya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan membacakan bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita. Lukas 8 ayat 11 dan 15. Demikian bunyinya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di tanah yang baik, artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sahabat, wisuda adalah momen yang paling mengharukan bagi setiap orang yang telah menyelesaikan studi sarjana. Mengingat perjuangan untuk menulis dan melakukan penelitian adalah momen yang begitu melelahkan, menguras banyak energi. Namun kita juga sering mendengar dan diingatkan dalam setiap acara wisuda bahwa ini adalah langkah awal. Bagaimana ilmu yang sudah kita peroleh bisa menjadi berguna bagi kehidupan selanjutnya, itu adalah langkah penting untuk bisa membuktikan keberhasilan yang sesungguhnya. Demikian juga tentang pertumbuhan hidup kita sebagai orang beriman. Orang beriman bertumbuh ketika ia tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, melainkan juga ketika ia menghidupi firman itu dalam kesehariannya. Kita bisa mendengar firman kapan dan di mana saja, apalagi zaman sekarang. Akses untuk mendengar firman Tuhan terasa begitu mudah. Namun mendengar firman barulah langkah awal. Bagaimana firman yang kita dengar itu bisa berguna dalam hidup kita, itulah yang terpenting. Karena itu, diperlukan hati yang baik untuk menaruh firman dan melakukannya. Seperti menyemai bibit tanaman, perlu tanah yang baik. Demikian juga agar firman bertumbuh dengan baik, perlu hati yang baik. Hati yang tidak menyimpang, dan hati yang tetap setia pada Tuhan, meski berada dalam berbagai kesulitan dan tantangan. Sahabat, sudah waktunya bagi kita untuk bergerak
dari pendengar menjadi pelaku firman. Kita berikan hati kita sebagai tanah yang baik kepada Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh bertekun, bukan hanya untuk dapat bertahan menjadi pendengar, tetapi juga bertahan menjadi pelaku dalam segala keadaan. Untuk membuktikan bahwa kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk keberanian bagi kami untuk tetap terus mendengar dan bisa bertekun dengan setia menjadi pendengar. Tapi lebih dari itu Tuhan, kami rindu bahwa kami tidak hanya pandai menjadi pendengar, tapi biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, tolong kami mempersembahkan hati kami sebagai tanah yang baik bagi benih firman Tuhan, supaya dalam segala keadaan kami boleh tetap kedapatan setia melakukan firman-Mu, baik dalam situasi yang baik maupun juga dalam situasi yang buruk. Biarlah kami tetap berjalan dalam firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Bagi saudara yang belum mensubscribe, bisa melakukannya. Dan bagi saudara yang sudah mendengar dan dapat berkat, saudara bisa memberikan tanda like dan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.